Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kami bersama Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Jafar Hafsah. Beliau adalah Wakil Ketua Umum IJMI Pusat. Alhamdulillah beliau telah hadir di Talita dalam rangka memberikan sesuatu yang terbaik, bagaimana pengalaman beliau terkait dengan musibah-musibah bencana yang terjadi selama ini. Allah menyiratkan kepada kita bahwa dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu bahwa bencana-bencana yang terjadi itu diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak memperhatikan lingkungan. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan itu akan berbincang dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Jafar Hafsah. Beliau adalah pakar yang selama ini nanti akan berbicara terkait dengan bagaimana banjir-banjir yang selama ini terjadi dan banyak mengakibatkan musibah menimpa terhadap kemanusiaan, baik di beberapa daerah itu terjadi di Indonesia. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Pak Prof? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Prof ini adalah Wakil Ketua Umum IJMI Pusat. Di samping itu juga beliau adalah termasuk pengurus Partai Demokrat Pusat Pak Prof ya. Alhamdulillah luar biasa. Di kesibukan beliau yang begitu padat, beliau masih menyempatkan hadir di Talita Podcast ini dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada kita agar supaya ke depan tidak terjadi banjir-banjir di tempat-tempat atau di daerah yang lain. Bapak Prof, kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan kenapa bencana itu bisa terjadi banyak di beberapa daerah dan tidak hanya di satu daerah tetapi di beberapa daerah dengan hampir bersamaan. Baik, pemirsa Talita yang berbahagia, ini adalah kesempatan kebetulan kami berada di Denpasar, Bali, dan oleh Pak Sam meminta kami bagaimana sedikit berbincang tentang salah satunya adalah bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Bencananya cukup memberikan kita sentakan-sentakan ya, betapa sungguh-sungguh bisa terjadi seperti itu ya. Cuman terjadi banjir bandang ya. Banjir bandang itu di mana banjir yang kemudian membawa ya materi-materi apa saja yang di sekitar lintasan daripada air tersebut, sehingga kalau kali ini banjirnya membawa ya batang-batang kayu, membawa batang-batang pohon, ranting-ranting pohon ya, dan tentu ikut tanahnya, ikut juga pasirnya, batu-batu semua bergelindingan dan menerjang daripada ya yang dilewatin, termasuk perkampungan ya, jalan raya, tentunya masjid, apa saja yang karena meluap. Biasanya kalau banjir tetap saja kan berada di dalam aliran sungai, bukan? Nah, kalau ini sudah tidak, kalau menerjang dia sudah melampaui batas-batas. Nah, itulah yang disebut banjir bandang, dan ini tentunya selalu ya, ini terjadi banjir karena air kan? Nah, itu betul ya. Jadi air hujan. Tentu pertanyaannya dari dulu kan ya, sejak awal terbentuknya dunia ini, bumi ini, kemudian terbentuknya Aceh ya, Sumatera Utara ya, Sumatera Barat, dari dulu kan selalu hujan toh. Nah, kemudian sekarang terjadi banjir. Oleh karena itu sebenarnya air hujan yang turun itu ya selalu ditampung ya, dijinakkan ya, disimpan oleh pohon-pohon yang dalam kapasitas sebagai hutan ya, kemudian jatuh, disimpan dan kemudian dilepas sedikit demi sedikit di permukaan. Nah itu kalau ada hutan.
Nah, sekarang karena tentunya diduga keras ya, atau ya pasti dipastikan bahwa hutan-hutan di wilayah tersebut di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga provinsi-provinsi lain tentunya ya, itu sudah kita tidak bisa menjamin ya sejumlah tertentu, karena di dalam suatu daratan ya ada sejumlah, misalnya ada 40-50% dari daratan tersebut itu adalah hutan ya. Ya, Bapak, ya hutan tentu yang dimasukkan di sini di mana pohon-pohon berdiri ya dengan jumlah yang banyak, yang solid ya, kemudian tumbuh ya di suatu kawasan tertentu, atau jumlah pohon-pohon tersebut itu ya disebut hutan ya. Pak Prof, Ya. Benarkah bencana ini akibat ada kesalahan tangan-tangan manusia barangkali yang ada di sana dalam kaitan dengan pengelolaan hutan itu sendiri? Ya, jadi itu tadi hutan-hutan kita kan sudah ada ya. Nah, itu kalau kita berbicara hutan di Indonesia, hutan itu kan diadain oleh Allah Subhanahu wa taala toh. Tidak, bukan ditanam lagi manusia-manusia itu, seperti misalnya bertanam padi, ditanam kemudian dituai ya, kemudian begitu pula tanaman-tanaman lain. Tapi kalau hutan ini ya dari dulu sudah ada memang hutan di situ tumbuh yang disebut hutan tropis ya. Nah, hutan tropis ini fungsinya yang pertama adalah ya sebagai paru-paru ya dunia, yaitu bagaimana dia menyiapkan O2. O2 itu untuk bernapas ya, untuk ya mengisi jiwa, nyawa yang diberikan kepada makhluk ya, kepada makhluk manusia. Kemudian bahan bakarnya itu adalah O2 ya, dan disiapkan oleh Allah. Itulah sebabnya Indonesia sungguh-sungguh ya menjadi perhatian dunia, dilarang sama sekali ya mengurangi ya atau menebang pohonnya, agar supaya dia tetap berfungsi sebagai paru-paru. Nah, paru-paru dunia. Paru-paru ya, dunia. Ya. Jadi hutan itu menyiapkan O2 ya. Satu pohon itu bisa mengeluarkan menyiapkan O2 ya, kurang lebih misalnya satu pohon itu bisa menyiapkan dalam suatu saat itu, satu pohon besar itu menyiapkan O2 untuk satu keluarga ya, kira-kira 5 orang. Nah, jadi berarti kalau ribuan pohon, karena jutaan pohon berarti jutaan areal, jutaan hektar, jutaan pohon, maka dapat menjamin ya O2 daripada manusia-manusia yang memerlukan O2. Baik, terima kasih Pak Prof. Para pemirsa, saya kira kalau kita ingin sehat tentu kita jangan lupa ada Hone Talita yang bisa membuat kita sehat ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bisa dicari di toko atau di Talita counter juga bisa ya, miliki segera, dapatkan segera Hone Talita untuk menjaga kesehatan kita. Baik Pak Prof, kita lanjutkan Pak Prof. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat agar supaya tidak terjadi lagi banjir di tempat lain? Nah, jadi sama saja Pak. Jadi pun saya waktu climate change ya, ada seminar internasional di Bali pada waktu itu 15 tahun yang lalu. Saya ketua fraksi Demokrat di DPR. Kemudian saya diwawancarai oleh stop release oleh wartawan. Bagaimana caranya menanggulangi seperti ini semua? Saya bilang cuma satu saja jawabannya.
tanam pohon. Dan haram itu pohon ditebang. Coba bayangkan itu. Terus loh, ya haram pohon ditebang itu kecuali terpaksa, ya. Gitu. Jadi memang seperti itu sebenarnya rumusnya. Jadi pengelolaan hutan itu yang disebut hutan produksi, hutan lindung dan lain sebagainya, sebenarnya itu sangat rawan. Yang bagusnya itu hutan itu dipelihara, karena hutan itu sudah menyokap dua, menahan air, kemudian juga tempat ya biota bertumbuh itu ribuan makhluk itu tumbuh di hutan. Nah, termasuk memberikan produksi beberapa produksi termasuk tadi madu yang Bapak perbincangkan kepada pemirsa itu hasil hutan itu ya. Nah, kemudian menghasilkan damar, menghasilkan apa. Nah, itulah yang kita saja ambil, jangan pohonnya ditebang ya. Karena memang sekalian kita bisa membayangkan pohon itu tumbuhnya 50 tahun, 100 tahun, ya cuma kita bisa lenyapkan itu dalam 5 menit satu pohon. Betul. Ya, gensom bisa bayangkan itu. Habis semua kayu yang ada di hutan. Ya. Jadi sekali kita potong hutan itu berarti menahannya air ya. Jadi satu pohon itu bisa menahan air, Bapak pemirsa, itu satu kubik per hari, tuh kan. Jadi berarti kalau 1000 pohon 1000 kubik, kalau 1.000.000 pohon 1.000.000 kubik dalam satu saat ditahan, Pak. Ya. Bapak lihat kalau ada Bapak bisa melihat dari samping itu, kemudian lihat itu sebetulnya akar-akar itu, Pak. Ini pohon-pohon di depan ini misalnya yang setingginya kira 50 meter, akarnya itu bisa 1 kilometer itu kemana-mana itu ya. Bisa itu. Nah, itulah sebabnya ya menahan. Nah, kita tahu, oleh karena itu selalu sebenarnya kehutanan itu dibentuknya Kementerian Kehutanan, Departemen Kehutanan, sebenarnya cuma satu saja sebenarnya kerjaannya, menjaga jangan sampai ada pohon ditebang 1 biji begitu. Itu intinya ya. Nah, persis si ditebang 1, 2, 3, apalagi kalau sudah pakai bulldozer atau apa namanya itu, habis semuanya. Habis semua. Nah, baik, Prof. Terima kasih para pemirsa. Sungguh perbincangan ini luar biasa dalam rangka untuk tidak terjadi lagi bencana-bencana berikutnya. Sehingga ada beberapa kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Prof. Dr. Insinyur Haji Muhammad Jafar Hafsah. Beliau menyarankan agar supaya jangan lagi ada pemotongan kayu-kayu di hutan. Stop pemotongan kayu. Kemudian yang kedua, lakukan penanaman atau reboisasi di gunung-gunung yang kayunya sudah habis. Kemudian yang ketiga, mari ajakan beliau adalah mari kita semua baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan agar tetap terlindungi. Jadi tadi Pak, terjadinya banjir itu hutan itu juga didukung oleh tambang-tambang, Pak ya. Tambang itu tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa saja itu pada umumnya kan di atas hutan. Berarti pada waktu penggalian itu dihilangkan hutan di atasnya dan kemudian ada tentu galian-galian karena diambil materinya, maka terjadi lubang-lubang itu kalau tidak ditutup dan lain sudah mahal itu. Yang ketiga adalah hutan itu sebenarnya dipotong, diganti dengan tanaman yang tidak mensupport namanya hutan, misalnya kelapa sawit ya. Nah, berkembangnya kan ribuan kan hektar kelapa sawit itu yang terjadi di Aceh ya, di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat itu banyak sekali ya, itu hampir 1,5 juta hektar itu berarti diganti dari pohon hutan ya, pohon-pohon yang mempunyai mahkota yang untuk hutan, kemudian diganti dengan kelapa sawit. Memang juga kelapa sawit adalah pohon, tetapi tidak seefektif ya daripada bagaimana dapat menahan air, dapat membuat suatu iklim hutan. Nah, di situ. Nah, kemudian itu, Pak. Oleh karena itu datang hujan, los saja ibaratnya, Pak.
kalau kita mandi, ya kebetulan kita bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kita kalau kita gundul habis, kalau siram air kan langsung meluncur toh Pak. Meluncur toh. Kalau ada air kan, itu tertinggal. Masih tertahan. Tertahan. Langsung kan dihandukin kan baru kering. Itu baru rambut Pak ya. Cuma berdiri saja. Bagaimana itu pohon ya. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, pohon itu seyogianya tidak ditebang. Itu satu. Yang kedua, kalau betul itu harus ditingkatkan penanaman pohon yang gundul. Kemudian ketiga, kalau pergantian dibuka dan dijadikan misalnya sawit, kemudian itu lahan pertanian, tetapi harus dibuat backnya ya, harus dibuat kompensasinya ya, bahwa sebanyak tadi yang tebang yang menjadi botak itu harus digantikan ya, digantikan. Nah sehingga misalnya di satu provinsi seperti Aceh itu daratannya 5,8 Pak. 5,8 kilometer persegi. Nah sekarang hutannya 3,1. Nah kemudian itu sudah 13% tergerus di situ. Nah itu yang dalam data yang tidak dilihat Pak ya, karena Sumatera Utara 7,3 kilometer persegi ya juta, kemudian Sumbar 4,2, rata-rata sudah terjadi kerusakan 20% itu kalau di Sumatera Utara Bang. Ya lebih gencar tuh. Nah Sumbar itu 11%. Nah dengan demikian kebun sawit ya, kemudian juga kayu-kayu yang berserat itu kan diganti Pak ya. Jadi hutan itu tadi diganti dengan kelapa sawit. Kelapa sawit atau menanam kayu-kayu berserat ya, untuk memenuhi pabrik kertas pulp ya dan ya sebagainya. Nah seperti itu. Nah apa yang terjadi Bapak itu kan terjadinya ini terjadi korban itu ya meninggal itu sekarang 775 orang Pak. 775. Ya, hilang itu 564. Ini data saja Pak ya, masih bisa bergerak tentunya. Nah terluka 2.600, kemudian terdampak itu 1,5. Nah berapa kerugiannya? Bisa triliun Pak, bisa 60 triliun dalam itu kerugian. Perkiraan sekarang sekitar 60 triliun. 60 kerugian Pak. Itu Pak kalau hitung-hitung bahwa ini barang hilang langsung nilainya berapa. Dampaknya itu kan Pak, kalau hilang satu pohon pada waktu itu banjir dan terbawa ini satu Pak, itu kan berdampak berlarut-larut, itu baru bisa tergantikan jembatan yang rusak apalagi. Nah, ini lagi bukan hanya rumah-rumah, tetapi kita kalau boleh kita dilibas per desa itu bayangkan itu. Nah itu maka Pak Bapak sekalian pemirsa, sungguh-sungguh menjadi pembelajaran bagi kita, dan Allah selalu mengatakan peliharalah semua alam kita itu. Makanya kita sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin Pak sebenarnya. Jadi kita ini adalah khalifah di muka bumi untuk seluruh makhluk, bukan untuk manusia saja Pak, untuk seluruh makhluk. Betul. Termasuk hamba Allah yang berada dalam hutan itu semua binatang-binatang, hewan-hewan, cacing-cacing, apa semua biota-biota semuanya itu rahmatan lil alamin. Kita sungguh-sungguh harus diberikan kewajiban untuk menjaga. Ya, itu Bapak sekalian. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Jafar Hafsah terkait dengan bencana yang selama ini terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan bencana ini segera berakhir dan tidak terjadi bencana lagi di tempat-tempat yang lain. Pemirsa, Talita Podcast hadir kembali pada sesi kedua ini, masih berbicara terkait dengan bencana alam, dan fokus pada sesi kedua ini terkait dengan lingkungan hidup. Betapa indahnya Tuhan menciptakan alam Indonesia ini, bahkan Pak Prof, banyak orang mengatakan bahwa di Bali ini adalah pulau serpihan dari sorga, begitu ya.
salah satu pulau yang merupakan serpihan dari sorga, sehingga banyak orang tertarik datang ke Pulau Bali ini. Begitu juga ke tempat-tempat yang lain. Indonesia itu memang dikenal dengan pulaunya yang sangat indah begitu ya. Nah, terkait dengan lingkungan hidup, Pak Prof, ini banyak yang menginginkan agar supaya tetap lingkungan hidup yang ada di Indonesia ini lestari, begitu indah, begitu bagus, dan menjadi paru-paru internasional ya. Karena harapan dunia itu terhadap Indonesia itu sangat luar biasa, karena memang hutannya banyak, sehingga diharapkan menjadi paru-paru dunia. Bagaimana kira-kira terkait dengan hal tersebut, Pak Prof, menyikapinya? Ya, pemirsa Talita yang saya hormati, saya banggakan ya, terutama masyarakat Bali pada kesempatan ini. Ya, kita berbicara Bali sedikit ya. 20 tahun yang lalu saya itu diundang panen ya, bersama waktu itu bersama dengan Ketua P3 ya, Pak almarhum ini yang baru ya. Kemudian juga bersama Gubernur ya, sebelumnya Pak Kostar ini ya. Jadi 15 tahun sebelum Pak Koster ya. Ya. Siapa namanya tentara itu ya. Nah, kemudian saya dibawa ke daerah selatan itu Pak, yang bukit-bukit yang sawahnya berterap-terap itu. Oh iya iya. Nah, saya berpidato, saya menyampaikan bahwa di Bali ya, menjadi wisatawan. Wisatawan itu datang ke sini cuma dua yang mau dilihat toh, culture-nya dan alamnya. Jadi kalau ini jangan dirubah lagi, sawah ini menjadi bukan sawah, lahan pertanian bukan, hutan-hutan dikurangi, ini akan nanti jangan lupa orang-orang wisatawan, orang barat itu kan sudah terlalu banyak kalau gedung-gedung toh, dia tidak datang untuk melihat gedung, apalagi kalau kualitas Bali, gedung-gedungnya Bali saja, apanya mau pergi dilihat oleh wisatawan. Oleh karena itu tolong dipertahankan ini lingkungan Pak. Jadi ini tentunya kepada masyarakat Bali ya, saya sendiri menghimbau ya, bahwa sungguh-sungguh jangan sama sekali ya diberikan kesempatan merubah lahan pertanian bukan pertanian, konversi lahan, bagaimana mengurangi hutan ya, yang kita pun pahami saat terakhir-terakhir ini kan sudah sering banjir di Bali bukan ya, menjadi oke ya. Saya sendiri tadi Bapak Ibu sekalian menuju ke sini dari Hotel Four Seasons ya, bersama dengan Pak Sam ya, bersama dengan Pak Siri ini ya, macet. Saya bilang, oh, sudah begini keadaan pasar ini toh. nah kalau begini ya nanti wisatawan bagaimana mau datang dong. Nah, kira-kira begitu. Nah, intinya adalah sebenarnya kehidupan kita ini ya cuma satu ya yang kita lakukan, apalagi seorang gubernur, seorang pemerintah daerah, kita semua ini yang memelihara alam lingkungan daripada Bali ini. Itu sebetulnya gitu. Yang lainnya kalau kita mengadakan bisa kembali Bali, bukan kita hidup ini adalah merusak daripada lingkungan itu sendiri. Nah, itu kita bisa bayangkan. Kira-kira tidak mudah. Ya, iya, betul. Ya. Kira-kira untuk agar supaya Bali ini tetap mempertahankan culture maupun keindahan alamnya, kira-kira ada masukan untuk pemerintah maupun masyarakat di Bali, Pak Prof? Yang pertama, jangan dikurangi hutan. Kalau perlu ditambah. Hutan itu ya bisa ya, jadi ditambah. Jadi di apa namanya Pak, di kota pun ada yang disebut hutan kota, kita buat hutan kita ya. Nah, kalau kita misalnya kan taruhlah saya baru berkunjung ke baru berkunjung dari negara Kazakhstan. Nah, saya tidur di hotel, di mana hotel itu Pak berada di tengah dari lapangan golf. Di lapangan golf itu ternyata hotel itu di sekitarnya itu ada 100 hektar hutan Pak. Nah, dari sampingnya itu lapangan golf. Nah, kita di Indonesia lapangan golf itu ada cuma pohon. Nah, ada lapangannya, pohon-pohonnya di sekitar mengelilingi saja itu lapangan Pak. Kalau di sana hutan Pak. Jadi semuanya masih suasana hutan. Nah, itu
Jadi di mana-mana. Kemudian seluruh tamannya itu taman kota, tapi taman hutan, Pak. Bukan taman bunga, bukan taman apa. Nah, itu berarti memang. Nah, jadi hutan itu juga kita bisa bangun, bukan ya? Nah, di rumah-rumah, di setiap rumah misalnya ini menanam pohon. Itu saya selalu mengatakan. Dan hobinya kita mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak di Bali ini, hobinya orang kalau seperti di Jakarta itu lebih senang menebang pohon. Ya, Daripada menanam. Daripada menanam. Kenapa? Ini banyak daun-daunnya, baik. Nah, saya sendiri pemirsa, Bapak sekalian, Pak Sam tahu, di rumah saya itu ada dengan luasnya seperti itu saja, kira-kira ada 100 pohon itu, Pak. Nah, jadi di rumah saya itu tidak pernah kekeringan sumurnya, tidak pernah saya punya hutan, Pak. Bayangkan. Apa yang terjadi? Bahwa katanya jangan nanti tumbang kena rumah. Terbalik-balik, Pak. Kalau datang angin itu, Pak, mengayun itu pohon dan jendela tidak ada yang bergerak, Pak. Lantai 2 ini tidak ada. Berarti angin tidak bisa tembus itu rumah. Nah, itu, Pak. Nah, saya jadi pohon. Karena banyak pohon. Banyak pohon, Pak. Jadi itu terjadi tsunami di Aceh, Pak, seperti kemarin itu. Kalau ada pohon, tentunya di laut itu pohon bakau, Pak, ya. Bakau, ya. Jadi andaikan ada pohon bakau itu 0,6 panjangnya kilometer dari sini, tidak tembus tsunami masuk di daratan Aceh. Jadi ada penangkalnya. Ada penangkalnya. Bayangkan itu, Pak. Pohon kelapa. Kan itu saja 1 kilometer panjangnya tidak tembus. Karena air tersisir. Coba bayangkan, Pak. Jadi itulah semuanya alam sudah menyiapkan. Nah, kita kan yang sudah ada pun kita tebang, dan kita tidak pernah sengaja menanam alam itu, pohon itu untuk penangkal itu, tidak. Nah, jadi kita menganjurkan di Bali ini bagaimana setiap rumah itu ya menanam pohon, di jalanan pohon ya. Kemudian kita membuat hutan-hutan pohon, dan itu kan indah. Kota itu indah karena pohon, Pak, bukan karena gedungnya. Coba aja perhatikan, Pak, Bapak kemana-mana. Apalagi suasana desa kita, ya karena banyak pohon-pohonnya itu baru suasana desa. Kalau tidak ada pohonnya, tidak ada, Bang. Tidak ada suasananya itu. Jadi kita mengharapkan seperti di Bali ini, di Denpasar ini, menghutankan Denpasar, menghutankan Bali, ya. Di sekitar pematang di bukitnya itu ada hutan, di hulunya di bukit-bukit itu jadi hutan, jangan justru digali dan lain. Kemudian juga lahan-lahan pertanian itu jangan dirubah menjadi non pertanian. Harus dipertahankan. Jadi harus dipertahankan. Nah, kalau itu ada, air tetap tersedia, sumur-sumur itu berisi dan lain-lain, berarti di situ hewan-hewan makan, binatang makan, seluruh makan, manusia dapat di situ hidup. Nah, maka disitulah damainya kehidupan, dan sehingga bisa dipertahankan Bali ini, bisa dipertahankan Denpasar ini dari gempuran-gempuran daripada kerusakan alam. Iya, baik Pak Prof. Muhammad Jafar Hafsah, pemirsa yang sedang memperhatikan Talita ya tayang pada siang hari ini. Terima kasih, dan beliau memberikan saran kepada kita semuanya untuk masyarakat Bali. Yang pertama adalah kita harus membuat hutan-hutan kota. Wah, ini harus pemerintah daerah ini. Bayangkan ketika semua pemerintah daerah itu membuat hutan-hutan kota, itu di samping ada tempat untuk rekreasi masyarakat ya, menghilangkan penatnya, terus kemudian paling tidak bisa menahan banjir juga. Pak, kemudian saya tambah kali sedikit. Siap, ya, silakan supaya ada Pak tuh. Siap. Jadi di Jawa Barat ada ibu-ibu didapat Kalpataru, Pak. Jadi suaminya itu punya keinginan bagaimana membuat hutan. Dia belilah tanah pertama itu suaminya 2000 meter dan ditanami pohon. Nah, kemudian meninggal suaminya, si istri ini yang melanjutkan. Sekarang dia membuat pohon 30 hektar hutan. Luar biasa. Langsung di situ burung-burung banyak ya. Kemudian langsung berisi semua sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Dan apa kata perempuan itu? Dia akan serahkan
dihibahkan kepada masyarakat, bukan diturunkan kepada anaknya. Jadi itu lahan yang 30 hektar dibeli sendiri oleh ibu-ibu ini, bayangkan. Dan siapa tantangannya? Ya, para calo-calo tanah. Iya. Nah, pemerintah daerah sendiri tidak memberikan support, masyarakat di situ ya. Jadi dia berhadapan dengan mafia-mafia tanah yang itu kalau untuk dia beli, padahal dia beli ASEAN untuk dihutankan. Sekarang Pak menjadi hutan, burung-burung banyak, air banyak, kelembaban sudah menjadi enak, dan bagaimana, apalagi tentu O2-nya masuk di situ. Dan jangan lupa Pak ya, jangan lupa O2 tadi yang dihasilkan oleh pohon, jadi hutan ini, pohon itu, satu pohon itu dapat menampung air itu, memegang air Pak ya, jangan lupa, memegang air 1 kubik, bisa 2 kubik, bisa dari 3 kubik, kan akar-akarnya memegang, dan itu dapat satu-satu. Dan yang kedua mengeluarkan O2. Satu pohon itu bisa menjamin O2-nya itu 5, dan itu setiap hari, bukan diproduksi dan Bukan hanya sekali ya, tetapi setiap hari. Setiap hari itu O2 diservis. Bapak bisa membayangkan waktu COVID, ya waktu COVID, kan COVID itu dibantu pernah pasang O2 1 juta 1 tangki, itu untuk 1 malam. Bayangkan itu, 1 malam. Jadi nilai O2 yang kita isap, tanda petik kalau dikonversi ke situ, berarti 1 juta setiap hari, 24 jam lah toh. Jadi terus kalau kita hidup seperti berapa, tinggal ngalikan saja. Tinggal ngalikan. Tapi hutan kita babat, terus gimana dong? Nah, seperti itu Mas. Ya, terima kasih Pak Prof. Kalau tadi beliau menyarankan agar supaya pemerintah daerah memperhatikan taman-taman kota, ya, hutan-hutan kota, ya, ini sungguh luar biasa kalau memang itu bisa terwujud dan diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dan untuk masyarakat disarankan untuk menanam pohon-pohon di lingkungan rumah sekitarnya. Dan jangan menyebarnya. Dan betul. Yang ketiga, itu alam yang begitu bagus, petak-petak sawah tanah yang begitu indah, ya bersusun, bertumpuk-tumpuk begitu ya, dibiarkan. Jangan dirubah lahannya, dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan beton begitu Pak Prof ya. Sehingga alam Bali tetap terjaga. Saya kira demikian para pemirsa, dan jangan lupa sekali lagi kita ini ada tali tahone untuk kesehatan kita semuanya. Dan produksi hutan-hutan itu. Dan ini adalah hasil produksi dari hutan-hutan kita di Indonesia. Terima kasih, dan saya Abu Siri, narasumber pada sore hari ini adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Jafar Hapsah. Undur diri, mudah-mudahan pencerahan ini ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semuanya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Prof. Siap.